Brandby 1968 sampai 1424 dan Lillian M. Griffiths 1876 sampai 1979. Jadi menurut dua tokoh ini bahwa penelitian menggerakkan akan meningkatkan semangat kerja bagi pekerja. Hal ini dikarenakan adanya keuntungan-keuntungan fisik terhadap pekerja yang memanfaatkan secara otomatis. Harrington Emerson pada tahun 1853 sampai 1931. Penyakit yang mengganggu sistem manajemen adalah adanya masalah pemborosan dan efisiensi. Oleh karena itu, ia mencetuskan ide-ide informasi sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan dengan jelas. Yang kedua, pembagian yang dilakukan masuk akal. Yang ketiga, tersedianya staf dan cakap. Yang keempat, terciptanya disiplin pekerja. Yang kelima, pemberian balas jasa yang adil. Yang keenam, laporan terpercaya, cepat, tepat, dan kontinu. Yang ketujuh, memberikan instruksi perencanaan dari urutan-urutan pekerja. Yang kedelapan, adanya standar-standar dan schedule atau metode dan waktu setiap kegiatan. Yang kesembilan, kondisi yang standar. Yang kesepuluh, operasi yang standar. Yang kesebelas, instruksi-instruksi praktis tertulis standar. Yang kedua belas, balas jasa, efisiensi dan rencana insentif. Sumbangan dan keterbatasan manajemen ilmiah. Sumbangan manajemen ilmiah sudah diakui dan dapat memberikan kontribusi yang cukup baik bagi peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Meningkatkan produktivitas telah sangat didukung oleh sistem pembagian kerja. Adanya spesialisasi tertentu. Sementara teknik-teknik efisiensi manajemen ilmiah seperti yang ditunjukkan jarak dan waktu membuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat lebih efisien. Teori manajemen klasik. Yang pertama yaitu Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Henry Fayol yaitu seorang industriwan yang kemudian dikenal sebagai Bapak Manajerial Operasional. Yang pertama, teknikal. Teknikal yaitu kegiatan produksi yang dibuat produk kegiatan meliputi rencana dan pengorganisasian sarana produk. Yang kedua yaitu komunikal, meliputi kegiatan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dan dijual barang. Yang ketiga yaitu finansial. Finansial adalah pembelanjaan, yakni meliputi kegiatan mencari modal dan bagaimana menggunakan modal. Menurut Demoni ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu koordinasi. Koordinasi yaitu kaidah yang menghendaki adanya wewenang, saling melayani, merumuskan tujuan dan kedisiplinan yang tinggi. Yang kedua yaitu skalar. Skalar di sini yaitu mendefinisikan tentang kepemimpinan, pendelegaanan, dan tantara fungsi tertentu. Yang ketiga yaitu fungsional. Fungsional yaitu suatu prinsip yang mendenifikasikan sebagai macam saran untuk yang disesuaikan serta dalam usaha untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu staf. Staf yang membedakannya sebagai manajer staf dan staf. Selanjutnya yaitu Mary Fatker Follett pada tahun 1868 sampai 1933. Tokoh-tokoh ini yang memberikan sumbangan prinsip-prinsip administrasi adalah Mary Fatker yang pada saat kematian pada tahun 1933 dianggap menjadi salah satu orang terpenting yang dihasilkan oleh Amerika Serikat di dalam bidang sosiologi dan kewarganegaraan. Selanjutnya adalah Charter L. Barrage pada tahun 1886 sampai 1961. Charter memandang organisasi sebagai salah satu sistem kegiatan yang
diarahkan pada tujuan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pendekatan hubungan manusiawi. Studi Hawthorne. Studi ini dilakukan oleh sebuah kelompok yang dipimpin oleh Elton Mayo karena penelitian yang lanjut tentang efek kelelahan karyawan terhadap output yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu sumbangan dan keterbatasan pendekatan hubungan manusiawi. Yang pertama yaitu teori perilaku. Apa itu teori perilaku? Teori perilaku merupakan pandangan-pandangan umum. Dalam teori perilaku ini ditandai oleh 3 tingkatan. Yang pertama, perilaku individu per individu. Yang kedua, perilaku antar kelompok antar kelompok. Yang ketiga, perilaku antar kelompok sosial. Yang kedua yaitu teori kuantitatif. Apa sih itu teori kuantitatif? Teori kuantitatif memfokuskan penghitungan manajemen berdasarkan atas perhitungan yang dapat bertanggung jawab di ilmiahnya. Jadi, setiap pemecahan masalah harus dilakukan kegiatan riset dalam suatu ilmiah. Pendekatan sistem manajemen. Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, yang artinya bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu usaha. Sedangkan subsistem itu sendiri adalah bagian kecil dari suatu sistem yang lebih besar. Selanjutnya yaitu pendekatan kontingensi. Implementasi dan pendekatan kontingensi telah banyak digunakan para berbagai bidang dan fungsi dalam organisasi setiap pemasaran untuk motivasi pemimpin dan strategi penetapan keputusan-keputusan penting. Oleh karena itu, pendekatan kontingensi lebih banyak menaruh unsur-unsur lingkungan dalam berbagai permasalahan. Perubahan lingkungan yang begitu cepat menjadi manajer sulit untuk menentukan suatu keputusan yang tepat. Pendekatan kontingensi mencoba memformulasikan kondisi tersebut sehingga manajer dapat mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Bagian selanjutnya yaitu kesimpulan. Manajer saat ini dituntut untuk mempelajari dan memahami semua materi manajemen yang dihasilkan oleh berbagai aliran, karena manajer biasa memilih teori yang paling sesuai untuk menghadapi situasi tertentu. Ada beberapa alasan untuk mengetahui dan mempelajari perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama yaitu membentuk pandangan kita mengetahui organisasi. Maksudnya yaitu mempelajari teori manajemen juga harus memberi petunjuk kepada kita di mana kita mendapatkan ide, mengetahui organisasi dan manusia di dalamnya. Yang kedua, membuat kita sadar mengenai lingkungan usaha. Maksudnya yaitu mempelajari berbagai teori manajemen berdasarkan pertimbangannya. Kita dapat memahami setiap teori adalah karena berdasarkan lingkungan. Contohnya seperti lingkungan politik, sosial, dan ilmu teknologi. Yang ketiga yaitu mengarahkan terhadap keputusan manajemen. Apa yang dimaksud dengan mengarahkan terhadap keputusan manajemen? Yaitu mempelajari, evaluasi, proses dasar sehingga dapat memilih suatu tindakan yang efektif. Yang keempat yaitu mencari sumber ide baru. Mempelajari, mengembangkan teori manajemen memungkinkan kita pada saat kesempatan mengambil pandangan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.